terjadi di dalam tubuh. Reaksi ini membutuhkan suatu senyawa organik yang disebut enzim. Untuk mengetahui lebih jauh tentang enzim, kita akan mempelajari dulu tentang sifat-sifat enzim. Enzim merupakan senyawa organik yang berfungsi membantu mempercepat suatu reaksi kimia atau biasa disebut sebagai biokatalisator. Bertindak sebagai katalis yang artinya dapat meningkatkan laju reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Memiliki sifat khas, yaitu hanya bekerja pada substrat tertentu. Contohnya, enzim ini hanya bekerja pada substrat ini. Pada saat bereaksi, mereka membentuk kompleks enzim substrat. Setelah bereaksi, enzim ini tidak ikut bereaksi, langsung melepaskan diri setelah kompleks enzim substrat ini tadi menghasilkan produk. Contoh kedua adalah enzim protease yang bereaksi pada substrat protein. Pada saat bereaksi membentuk kompleks enzim substrat protein dan protease. Produknya adalah asam amino. Nah, setelah terbentuk produk asam amino, maka enzim melepaskan diri. Fungsi enzim dalam reaksi kimia di dalam tubuh adalah mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Pada gambar terlihat saat tanpa enzim, energi aktivasinya sangat tinggi, sehingga proses reaksi kimia berjalan sangat lambat. Nah, saat ditambahkan enzim, ternyata energi aktivasinya berkurang sehingga mempercepat proses reaksi kimia. Struktur enzim. Enzim memiliki dua komponen penyusun, yaitu protein yang disebut sebagai apoenzim dan non-protein yang disebut gugus prostetik. Nah, protein atau apoenzim memiliki sifat dominan, labil, dan tidak tahan terhadap suhu. Sedangkan gugus prostetik terdiri dari ion anorganik dan ion organik. Prostetik yang terdiri dari ion anorganik disebut kofaktor, di mana kofaktor ini berfungsi sebagai katalis. Sedangkan ion organik kompleks atau yang disebut sebagai koenzim memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim lain. Contohnya FADH, NADH, dan vitamin B. Nah, gabungan dari protein yang sangat lengkap ini disebut sebagai enzim lengkap atau holoenzim. Mekanisme reaksi enzim. Cara kerja enzim dapat dijelaskan dengan dua teori, yaitu teori gembok dan anak kunci atau disebut lock and key teori, dan yang kedua adalah teori kecocokan yang terinduksi atau model induced fit. Teori gembok dan anak kunci atau lock and key bisa kalian lihat pada gambar. Awalnya enzim memiliki bentuk permukaan yang sudah sama seperti substrat,
sehingga ketika bereaksi sama seperti gembok dan kunci. Nah, setelah bereaksi dan menghasilkan produk, maka bentuk dari permukaan aktif enzim ini tetap sama seperti semula. Pada model Indusfit, pertama, permukaan enzim tidak sesuai dengan permukaan substrat. Pada saat bereaksi, permukaan enzim sisi aktif termodifikasi melingkupi substrat membentuk kompleks. Ketika produk sudah terlepas dari kompleks, enzim tidak aktif menjadi bentuk yang lepas, sehingga substrat yang lain kembali bereaksi dengan enzim tersebut. Sifat-sifat enzim. Yang pertama adalah enzim merupakan biokatalisator. Artinya, dia hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melakukan reaksi kimia. Semakin rendah energi aktivasinya, maka waktu yang digunakan untuk reaksi kimia semakin cepat. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Artinya, dia hanya bekerja pada substrat tertentu saja. Misalkan, enzim amilase, dia hanya mau bekerja pada substrat amilum atau pati. Yang ketiga, kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversibel. Suatu enzim dapat melakukan reaksi dua arah, dari substrat menjadi produk atau produk menjadi substrat. Enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Kenapa? Karena dia hanya bersifat sebagai pemercepat reaksi kimia atau biokatalisator. Yang terakhir, enzim menyerupai protein, sehingga karakter-karakter yang dimiliki oleh protein juga ada di dalam enzim tersebut. Misalkan, dia hanya bekerja pada suhu optimum. Kinerjanya menurun dalam kondisi asam kuat atau basa kuat. Kinerjanya menurun pada pelarut organik. Terdenaturasi pada suhu panas atau rantai protein akan putus atau terdenaturasi. Dipengaruhi oleh aktivator, inhibitor, dan konsentrasi zat.